Jadi caranya gimana sih buat teman-teman pengusaha, freelance atau pembisnis, teman-teman bisa lakuin yang namanya budgeting. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi bersama saya Deborah Priyanita. Kali ini kita akan bahas tentang gimana sih ngatur budget keuangan buat para pengusaha atau pembisnis ataupun teman-teman yang freelancer. Menarik ya buat teman-teman pengusaha karena kebanyakan kita nggak pernah melakukan yang namanya pengaturan atau pengelolaan keuangan. Apalagi teman-teman pengusaha atau freelancer nih rata-rata belum bisa misahin antara uang pribadi dan dengan uang usahanya. Jadi ada beberapa kasus yang saya temuin dari teman-teman bisnis itu tuh kalau bisnis itu biasanya mereka tuh kesulitan mengelola keuangannya. Jadi teman-teman bisnis tuh biasanya dia kalau dapat uang ya udah dia pakai buat keluar, entah itu buat keperluan pribadi, entah itu buat keperluan usahanya. Itu tuh kadang mereka nggak bisa ngaturnya gitu loh. Ada contoh kasus nih ya terjadi bener-bener seorang freelancer dia itu bisa beli mobil Mini Cooper dengan sekali pendapatannya dia. Jadi dia beli Mini Cooper seharga 750 juta cuman dari sekali dia punya desain grafis dia jual, terus habis itu dapat uang langsung beli Mini Cooper, padahal dia nggak tahu apakah besok dia dapat uang lagi atau enggak. Rata-rata orang kalau disuruh mengelola keuangan mereka tuh selalu ngomongnya nggak punya waktu. Terus habis itu mereka selalu bilang kalau sayang nih kalau semisal disuruh ngumpulin yang namanya dana darurat. Jadi kalau mereka ngitung-ngitung nih buat dana daruratnya aja mereka selalu bilang kalau mending dananya ini buat modal usaha aja diputerin lagi. Padahal belum tentu kalau modal itu muter itu bakalan bisa menghasilkan buat kita. Maksudnya ya ini, takutnya ada yang stop atau mandek kayak gitu. Jadi teman-teman buat yang freelancer, buat pembisnis, ini kita penting banget ya ngatur atau membuat anggaran atau budgeting untuk pendapatan teman-teman saat dapat uang dari bisnis atau usaha. Jadi kalau usaha itu biasanya memang berbeda-beda. Ada yang penghasilannya harian, ada yang pendapatannya biasanya mingguan, ada yang penghasilannya juga itu bulanan. Jadi teman-teman yang penghasilannya harian itu teman-teman harus benar-benar teratur ya dalam pencatatan harian. Tapi kalau semisal pendapatannya mingguan, teman-teman bisa melakukan pencatatan secara mingguan. Semisal bulanan ya pencatatannya semisal bulanan ya bulanan, kalau tahunan juga tahunan, tapi yang pengeluarannya itu dicatat setiap hari tetap walaupun pendapatannya bulanan, mingguan atau tahunan, tetap pencatatan pengeluaran itu harian. Nah, di sini saya mau sharing tentang pengalaman dulu punya bisnis. Jadi zaman dulu tuh saya pernah bisnis tempat makan. Dulu nggak kenal yang namanya pencatatan juga, cuman sekarang saya baru tahu kenapa sih penting banget pencatatan itu. Nah, di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya dulu pernah yang namanya berbisnis. Jadi di sini saya dulu memang belum serajin saat ini dalam pencatatan. Jadi zaman-zaman tahun 5 tahun atau 8 tahun yang lalu itu tuh pernah buka bisnis, itu tuh dulu belum kenal yang namanya perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan ini memang baru ada di tahun-tahun saat ini ya, teman-teman baru kenal adanya literasi keuangan tentang financial planner. Kita tuh dari zaman kuliah, dari zaman sekolah nggak mengenal yang namanya pengelolaan keuangan. Jadi dulu pas saya punya bisnis, ini nih saya bisnis nyetok kain, punya reseller, terus habis itu saya ini jual belinya lebih ke arah ke reseller ya. Jadi kalau semisal resellernya nggak ada, itu biasanya pendapatannya akan berkurang, dan kita tahu kalau kita nggak kelola keuangan kita dengan baik, itu tadi kita nanti di akhir akan bakalan kekurangan uang. Apalagi kalau kita nggak bisa ngatur antara keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis, kita bakalan kelimpungan nantinya. Apalagi kita nggak pernah mau nih disuruh ngumpulin dana darurat. Jadi semisal tadi kayak punya bisnis kain ya, kalau bisnis kain ini kan kita nyetok kainnya lah, semisal kainnya numpuk nggak keluar kejual, otomatis kan saat kita nambah modal untuk beli kainnya lagi itu kan bakal ngendon ya. Jadinya
dia nggak akan menghasilkan uang buat kita. Untuk kebutuhan perputaran operasional kita tuh nggak ada. Jadi teman-teman penting ada yang namanya budgeting. Jangan sampai teman-teman kalau punya bisnis, punya usaha atau jadi freelancer, tiba-tiba duitnya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya nggak bisa diputar. Kayak tadi ada kasus yang beli Mini Cooper tiba-tiba, padahal dia nggak tahu nanti dia dapat duit atau enggak. Kalau kayak yang model bisnis yang dia nyetok barang, apapun itu, entah baju, entah kain, entah itu peralatan aksesoris, entah itu handphone atau apa, itu kita juga harus pikirkan ya untuk memiliki yang namanya dana darurat. Jangan semuanya untuk dananya itu untuk modal. Jadi rata-rata pengusaha kalau kayak COVID-19 sekarang ini itu pada kesusahan teman-teman. Kita sebagai pengusaha, pembisnis maupun freelancer itu kan uangnya setiap bulan itu berbeda-beda ya, setiap hari itu berbeda-beda. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar nganggarin gimana caranya agar uang yang kita dapatkan itu bisa sampai nanti pas pensiun itu tetap bisa menghidupi kita. Jadi rata-rata pengusaha itu kan nggak semua usaha itu mampu bertahan dalam jangka waktu lama. Kalau kita nggak ada inovasi, kita nggak ada perkembangan, entah kita nggak buka cabang kayak gitu tuh, kita tuh bakalan mandek nanti bisnisnya. Karena kayak sekarang aja nih pengusaha-pengusaha konvensional, karena adanya online kita juga jadi tersingkir kan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau punya bisnis tuh harus ada yang namanya inovasi, harus ada perkembangan. Jadi kita harus berpikir lebih kreatif lagi gimana caranya. Selain itu, pengelolaan keuangan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena ada banyak perubahan ekonomi kayak gitu, dan juga di era digital ini bakalan buat teman-teman yang nggak kreatif itu bakalan bisnisnya tuh bakalan tersingkir. Jadi kita harus benar-benar lebih ketat daripada karyawan dalam mengelola keuangan. Nanti kita akan belajar gimana caranya sih buat para pembisnis maupun freelancer maupun pengusaha dalam mengelola atau budgeting keuangan usahanya. Karena pengusaha ini lebih riskan ya daripada karyawan. Dia itu nggak punya yang namanya perlindungan untuk proteksi. Kalau karyawan kan dapat nih dari kantor. Kalau kita yang pengusaha atau kita freelancer kan harus mengusahakan sendiri. Lalu dia nggak punya yang namanya dana buat pensiun. Kalau dari kantor kan orang karyawan udah disiapin tuh dana pesangon, entah pensiun. Nah, pengusaha ini harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakan uangnya. Karena apa? Takutnya ya itu tadi, seketika usahanya tutup, dia kebingungan untuk mencari penghasilan. Kalau kita terbiasa mengeluarkan lebih banyak di saat ini, walaupun oke lah penghasilannya besar saat ini, tapi kan kita nggak pernah tahu yang namanya situasi kondisi yang akan datang. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa mengelola keuangan dan budgeting lebih bagus lagi. Jadi caranya gimana sih buat teman-teman pengusaha, freelance atau pembisnis, teman-teman bisa lakuin yang namanya budgeting. Dalam budgeting ini kita tahu ya, kalau orang bisnis tuh biasanya ada yang membayar dirinya atau ngasih gaji dirinya, ada yang dia ngambil dari keuntungan. Tapi sebaiknya kalau teman-teman bisnis atau freelancer, lebih baik teman-teman tuh menggaji diri sendiri. Jadi teman-teman tetap punya yang namanya gaji. Jangan sampai teman-teman cuma ngambil untung-untung, terus habis itu saat nggak ada pemasukan, teman-teman nggak punya yang namanya pemasukan. Jadi lebih baik kalau buat pembisnis, teman-teman itu menggaji diri teman-teman sama seperti menggaji karyawan. Jadi yang pertama teman-teman bisa harus pay me first ya. Jadi kita harus punya pendapatan juga yang nanti akan dialokasikan untuk kebutuhan pribadi. Lalu teman-teman bisa lakuin yang namanya berhemat. Jadi pengusaha itu walaupun punya income yang besar, bukan berarti kita bisa hidup sesuka hati kita ya. Kalau teman-teman nggak hemat, otomatis teman-teman juga saat kondisi nggak stabil keuangannya, teman-teman nggak punya apa-apa. Dan ini yang terjadi sama teman-teman yang saat ini usahanya lagi kayak collapse atau mungkin menurun income-nya karena lagi ada COVID. Saat ini kan lagi COVID ya, ini kan banyak pengusaha yang tiba-tiba PHK teman-temannya, karyawannya, tiba-tiba ada orang yang nggak punya pendapatan sama sekali. Ini teman-teman bisa yang namanya berhemat kalau punya bisnis. Jadi sejak awal tuh teman-teman berhemat. Jadi teman-teman yang usaha bisa melakukan yang namanya pencatatan. Mulai dari usaha yang kecil, teman-teman harus memiliki pencatatan arus kas untuk usaha maupun pribadi. Jadi nanti semisal usahanya gede, teman-teman tuh nggak bakalan pusing ya. Jadi ini udah melatih habit kita dari kita saat usaha kecil, teman-teman bisa
menganggarkan untuk jangka pendek tapi anggarkan untuk jangka panjang. Selain itu, teman-teman juga harus punya yang namanya dana darurat. Ini penting banget, budgeting tuh penting harus punya yang namanya dana darurat. Walaupun terlihatnya besar, kayak tadi ini rata-rata pengusaha nggak mau ngumpulin dana darurat. Karena kalau dihitung-hitung semisal dana darurat usahanya sebulan nih dia ngeluarin semisal 30 juta. Berarti kan kalau di setahun kan dia akan jadi 360 juta. Itu kan kelihatannya besar ya. Kalau di setahun kan kelihatannya besar ya. Itu kan kadang orang berpikiran kalau orang pebisnis daripada uang ngendon di tabungan mereka mending buat muterin buat tambah modal. Tapi pada kenyataannya kalau semisal dia nggak ada pemasukan, dia akan kesulitan dalam hal operasional. Nah ini penting banget ya, dalam budgeting harus punya yang namanya dana darurat. Selain dana darurat, teman-teman pengusaha atau freelancer harus membuat yang namanya neraca keuangan. Jadi teman-teman bakalan tahu apakah bisnis ini, kita tuh dari bisnis ataupun usaha teman-teman, apakah sudah bisa membangun aset. Jangan sampai ternyata usaha atau bisnis teman-teman itu tuh ternyata nggak ada asetnya, jadi cuma hutang. Jadi kan kadang kalau orang nggak melakukan budgeting atau pencatatan keuangan, itu tuh mereka nggak akan lihat ada asetnya nggak, apakah itu cuma hutang aja kayak gitu. Jadi teman-teman harus lakukan pembukuan, membuat neraca keuangan. Jadi di neraca itu ada aset dan juga ada yang namanya hutang ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu posisi neraca keuangan masing-masing. Jadi kalau semisal pengusaha itu dikatakan sukses kalau asetnya sudah melebihi daripada hutangnya. Jangan sampai teman-teman ternyata gede di hutang, maka teman-teman masih harus bekerja keras untuk membangun yang namanya aset. Karena ukuran orang dia dikatakan memiliki kekayaan itu dilihat dari seberapa besar asetnya dia. Selain tadi hal-hal yang saya sebutkan, teman-teman juga jangan lupa nih buat freelancer, pengusaha, bisnis harus membayar pajak. Jangan lupa ya, ini yang sering dilupain sama teman-teman pembisnis, kan kadang berpikir ya kalau orang-orang pajak itu enaknya aja, maksudnya ngasih pajak kok gede, padahal dihitungnya kan memang dari omset. Nah itu yang bikin, saya tahu sih buat para pengusaha kan nggak setiap saat uangnya yang masuk sama, tapi hitungan pajak kenapa dari yang namanya omset, bukan dari keuntungan. Padahal kalau keuntungan sama omset kan hitungannya pasti jauh berbeda ya, tapi ya memang yang namanya pajak karena ketentuannya dari omset, jadi teman-teman juga harus membudgetkan untuk pajak. Jangan sampai lupa bayar pajak karena ini berpengaruh pada proses saat kita nanti mempunyai usaha menjadi CV atau PT. Kalau masih kecil-kecilan, entah itu UMKM apapun, teman-teman wajib untuk menyediakan budget untuk pajak. Jangan sampai teman-teman kayak lupa ingatan kalau ditagih pajak, karena itu memang kewajiban kita untuk yang udah mendapatkan penghasilan untuk membayar pajak ke negara. Jadi teman-teman jangan lupa budgetin untuk pajak juga. Nah, budget apa aja yang perlu diperhatikan sama pengusaha dan juga freelancer ataupun pembisnis? Ini ada yang namanya hutang ya. Kadang-kadang orang bisnis tuh kalau dikasih hutang tuh nggak digunain untuk tambah modal usaha, tapi mereka kadang ada yang gunainnya malah untuk hal-hal yang konsumtif, kayak seperti buat beli mobil, beli rumah. Jadi teman-teman harus tahu ya kalau hutang yang dimiliki kita itu dalam hal budgeting itu tuh untuk hal-hal yang produktif sifatnya, seperti buat nambah usaha atau ngembangin usaha. Jadi teman-teman jangan sampai hutang itu menjadi hutang konsumtif. Kalau teman-teman dapat pinjaman dari bank atau mungkin dari investor, itu jangan sekali-sekali menggunakan hutang untuk hal-hal yang konsumtif. Karena apa ya, itu tadi saat kita bisnisnya lagi kondisinya nggak bagus, itu nanti akan benar-benar menyiksa teman-teman dalam hal pembayaran. Jadi harus benar-benar dibudgetin juga untuk hutangnya. Jangan sampai teman-teman kelewatan ya dari bisnisnya itu ternyata pemasukannya nggak sesuai nih sama hutang yang dibayarkan, karena apa? Itu akan ganggu keuangan teman-teman juga. Jadi pakailah hutang sebagai hutang produktif untuk usaha, jangan dipakai untuk hal-hal konsumtif. Itu yang harus benar-benar dicermati. Kalau semisal hutangnya tadi konsumtif, itu kan berarti kalau hutang konsumtif itu kan berarti teman-teman nggak ada perkembangan di bisnisnya. Itu saat nggak berkembang, padahal di sini kita harus ngeluarin budget buat bayar hutangnya, itu teman-teman bakalan kerepotan. Benar-benar pahami ya masalah hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Saya pernah ada di sesi yang lain itu bahas tentang hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ gimana cara ngaturnya. Dan di sini teman-teman harus bisa budgeting untuk hutang.
Selain itu kita juga harus punya yang namanya budget untuk pengembangan usaha. Jadi ada cerita ini tentang usaha franchise ya. Kadang kan orang franchise nggak tahu masanya itu berapa tahun dia akan menghasilkan uang yang banyak kayak gitu. Jadi kan kadang franchise itu naik turun ya. Kadang udah naik turun dan dia nggak berkembang lagi. Nah ini para pengusaha harus tahu gimana caranya untuk ngembangin duitnya dan juga mencari pemasukan dari bisnis yang lain. Kita harus punya budget dana untuk pengembangan usaha, entah itu nge-franchise-in usahanya atau kita buka usaha lain. Karena suatu bisnis tuh pasti ada masanya. Kalau yang nggak ngasih kebutuhan primer buat masyarakat, biasanya usaha ini akan ada yang namanya masa. Jadi teman-teman, bagi para pembisnis maupun pengusaha bisa membudget untuk dana pengembangan usaha, entah itu nanti bisa buat franchise ataupun mengembangkan usaha yang udah ada saat ini. Itu beberapa tips buat teman-teman semua, gimana sih cara budgeting untuk pengusaha ataupun pembisnis ataupun freelancer. Sekian sharing saya tentang budgeting untuk pengusaha maupun freelancer. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengelola keuangan untuk teman-teman yang usaha ataupun bisnis ya. Terima kasih. Dah.